Perkenalkan, nama saya Joshua Rizky Ambitan. Saya merupakan salah satu murid dari kelas 81 di SMP YPPK Santo Bernardus. Sinopsis Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pengantar, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigd Oost-Indische Company atau disingkat VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 hingga pada tahun 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa yaitu Anyer Panurukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur sel-sel atau tanam paksa. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menjadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Howell, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker, terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program. Yang pertama edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Politik balas budi bukan untuk rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Supomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Budi Utomo memberikan suntikan semangat membara bagi seluruh pemuda di seluruh daerah. Pada saat itu dibuktikan dengan lahirnya banyak organisasi pemuda, yaitu Trikoro Darmo, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes, serta organisasi daerah lainnya. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesempatan itu meliputi 2 hal berikut. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah.
Hasil Kongres Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh pengagasnya, Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang disingkat dengan PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islamiet Tenbon, Jong Ambon, dan lainnya serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kui Tiam Hong, John Lau Tian Hock, Oi Kai Xiang, dan Choi Chien Kui. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn yang disingkat KJB, Waterloo Plain dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung US Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup di Gedung Indonesische Club Gebou di Jalan Keramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda sebagai berikut. Pertama, Sugondo Jojo Puspito, Ketua dari organisasi PPPI. RM Joko Marsaid, Wakil Ketua dari organisasi Jong Java. Muhammad Yamin, Sekretaris dari organisasi Jong Sumatera Nenbon. Amir Syarif Udin, Bendahara dari organisasi Jong Batak Sebon. Johan Muhammad Chai, anggota 1 dari organisasi Jong Islamiet Tenbon. Erkat Jasungkana, anggota 2 dari organisasi Pemuda Indonesia. Senduk, anggota 3 dari organisasi Jong Celebes. Johannes Leimena, anggota 4 dari organisasi Jong Ambon. Rojani Suud, anggota 5 dari Pemuda Kaum Betawi. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Demikian proses penyusunan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Keluarga besar SMP YPPK Santo Bernardus, pemuda cerdas, bangsa maju.